Ya, puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kalau sekarang ini sudah masuk dalam bulan yang baru dan kita diberikan satu tema yang baru, menuntun sepanjang bulan ini, Saudara, yaitu tentang reaching out, Saudara ya, tentang penjangkauan. Mengapa, Saudara, gereja kita memperhatikan dan juga concern mengenai masalah penjangkauan, Saudara? Karena penjangkauan adalah satu misi Tuhan bagi dunia, Saudara, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Sebagaimana hati Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa, demikian juga hati kita bagi jiwa-jiwa. Amin, Saudara. Gereja Tuhan, kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, yaitu eklesia, yaitu dipanggil keluar, Saudara. Artinya apa, Saudara? Artinya bahwa gereja Tuhan adalah orang-orang, jemaat-jemaat, dan gereja Tuhan itu sendiri yang kemudian dipanggil keluar oleh Tuhan untuk apa, Saudara? Untuk memindahkan orang-orang yang ada di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Saudara. Itulah misi Tuhan bagi dunia. Untuk itu kenapa Tuhan rela mati dan juga Tuhan mengorbankan nyawanya, Saudara, supaya setiap orang bisa diselamatkan. Amin, Saudara. Saudara, saya ingin sedikit, Saudara, mengupas tentang bagaimana fakta mengenai reaching out, mengenai penjangkauan itu sendiri, Saudara. Di sini dikatakan God is waiting for you on His calling. Artinya Tuhan sedang menunggu Anda pada panggilannya, Saudara. Tetapi masalahnya apakah kita semua sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dan apakah kemudian pada saat Tuhan memanggil kita meresponinya atau tidak, Saudara. Dan kemudian yang kedua adalah people are waiting for you to be rich. Yaitu orang-orang sedang menunggu Anda untuk dijangkau, Saudara. Seberapa banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, perhatian kita, pelayanan kita, Saudara, untuk mereka dijangkau. Dan mereka saat ini masih sedang menunggu kita semua. Kalau semua kita bergerak, Saudara, tentu saja mereka akan terjangkau, Saudara. Amin. Saudara, kalau kita katakan, Saudara, kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak punya sumber daya, kita hanyalah orang biasa, kita tidak bisa melakukan apa-apa, Saudara. Saya ingin katakan bahwa ada satu fakta yang berkata bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Kalau Saudara mau mencurahkan perhatian Saudara, mau melayani orang lain dengan lebih baik, Saudara, orang lain itu akan merasakan bagaimana Saudara menyentuh mereka. Dan hati mereka kemudian akan terbuka kepada setiap ajakan kita untuk kemudian kita ajak untuk datang ketemu Tuhan Yesus, Saudara. Selain itu, Saudara, tidak peduli kesulitan apa yang mungkin Anda hadapi, selalu ada seseorang yang dapat Anda bantu. Mungkin Saudara mengalami keterbatasan, Saudara, tetapi sesulit apapun, kalau Saudara mau melakukannya, Saudara pasti menemui jalan, Saudara. Amin. Jangan Saudara patah semangat, jangan Saudara katakan bahwa saya tidak bisa apa-apa, Saudara. Ya, lalu selalu ada potensi dalam diri kita yang dapat kita pakai untuk menolong orang lain. Tentu saja, Saudara, setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan. Satu potensi. Kalau potensi itu belum kita gali, Saudara, mari kita sadari bahwa potensi itu ada dalam diri kita dan kita buka, kita kembangkan, Saudara. Jangan kemudian kita berdiam diri. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberikan talenta, Saudara, tentu saja talenta itu harus dikembangkan, bukan kemudian talenta itu dikubur, Saudara. Untuk itu Saudara sadari bahwa kita semua pasti bisa untuk melakukan rencana Tuhan, yaitu di dalam penjangkauannya. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 35b, firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan katakan begini, Saudara, ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Dan Tuhan mencari setiap pekerja-pekerja untuk menuai, Saudara. Dan tuaian di akhir zaman, Saudara, sudah menguning. Tuhan mencari setiap kita, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau, Saudara. Dan kita pun mau untuk bersama-sama bekerja bagi Tuhan. Amin, Saudara. Saudara, mungkin kita katakan bahwa orang-orang di sekitar kita itu enggak penting, Saudara. Mungkin enggak punya arti bagi kita, Saudara. Tetapi masalahnya adalah Tuhan peduli dengan mereka. Tuhan katakan bahwa dia penting bagiku dan dia berarti bagiku, Saudara. Kita tidak berbicara mengenai kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan, Saudara.
Seberapa banyak kita yang ada hari-hari ini saudara, terlalu mementingkan kepentingan kita sendiri, kita egois saudara. Tanpa kita mau melihat sekeliling kita, tanpa kita mau membuka mata kita lebar-lebar, bahwa ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, pertolongan kita, pelayanan kita saudara. Pastikan bahwa kepentingan Tuhan saudara lakukan dalam hidup kita, amin saudara. Bukan hanya kepentingan kita, saudara, tetapi kepentingannya Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, di dalam kisah Nabi Yunus, saudara ya, kita tahu bersama, Nabi Yunus kemudian mendapat satu perintah dari Tuhan, untuk kemudian dia pergi satu kota yang namanya kota Nineve, saudara. Kota itu adalah kota yang dengan penduduk yang begitu jahat, melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan menaruh hati kepada kota Nineve. Lalu apa yang terjadi? Pada saat Tuhan mengutus Nabi Yunus, saudara, Nabi Yunus berpikir begini, Tuhan, masa orang begini Tuhan kasih, saya nggak mau Tuhan, saya mau lari. Dia bukannya pergi ke Nineve, tapi dia pergi ke Tarsus, saudara. Dan di dalam perjalanan, saudara, dia menaiki kapal dan kemudian kapal itu hampir karam, saudara ya, karena begitu banyak ombak, saudara, dan hampir tenggelam, dan kemudian akhirnya diketahui bahwa Nabi Yunus adalah biang masalahnya dan kemudian dimasukkan ke dalam laut. Dan dia sempat 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan besar, saudara. Tentu saja saudara, kalau kita berpikir seperti Nabi Yunus, dia nggak layak, dia jahat sekali Tuhan, saya nggak mau melayani dia, saya nggak mau datang kepada dia, saya nggak mau jangkau dia. Tuhan katakan dia berharga bagiku. Dia adalah orang yang sungguh aku kasihi. Kita mau ngomong apa saudara? Kita mau dengar apa kata Tuhan, apa mau dengar kata hati kita sendiri saudara? Jangan kemudian kita seperti Nabi Yunus saudara. Tetapi pada saat Nabi Yunus itu kemudian sadar dan kemudian dia pergi ke Nineve dan berkata bahwa bertobatlah hai seluruh penduduk kota Nineve. Karena Tuhan sudah mendengar tentang kejahatanmu. Kemudian seluruh kota berbalik saudara dan bertobat. Dan akhirnya kota itu tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Rencana Tuhan digenapi saudara. Asal ada orang-orang yang mau merespon dengan benar. Ada orang-orang yang mau untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin saudara. Saudara, ada satu ayat tema kita saudara dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 saudara ya. Kita perhatikan baik-baik dan kita sama-sama ya saudara ya, kita simak. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Saudara garis bawah itu. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Garis bawah ya saudara ya. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Garis bawahi juga saudara ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis sebagai betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya mau katakan saudara, ada banyak orang-orang saudara yang di luar sana yang belum dijangkau. Ada banyak orang-orang sana yang sebetulnya hatinya itu rindu untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Tetapi mereka belum mendengar hal itu saudara. Bagaimana kemudian mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Dan tugas kita adalah untuk memberitakan mereka saudara, untuk kabar baik, untuk kabar keselamatan yang sudah kita terima. Kabar keselamatan itu tidak berhenti hanya kepada diri kita saudara, tetapi kita perhatikan orang lain yang belum selamat. Tetapi Tuhan terlebih lagi saudara, bukan hanya melihat orang yang hanya berkata mau, tetapi orang yang mau untuk diutus saudara. Amin saudara. Seberapa banyak kita yang mau untuk jadi utusan-utusan Allah saudara, amin. Amin. Untuk itu saudara sadari saudara, bahwa jiwa-jiwa itu berharga bagi Tuhan saudara. Penelitian di gereja Lilac Church of Christ, Alabama, Amerika Serikat saudara ya. Ini ada satu penelitian yang dilakukan, mengapa tidak gereja itu tidak memenangkan banyak jiwa yang terhilang saudara. Secara cepat saudara saya ingin bacakan. Yang pertama adalah
ini kata mereka saudara, kita tidak sadar akan kesempatan memenangkan jiwa dan kita tidak memanfaatkan kesempatan yang dimiliki. Sebetulnya ada kesempatan untuk memenangkan jiwa tapi dia tidak lakukan saudara. Lalu yang kedua adalah kami telah menyerahkan tugas mencari yang hilang kepada pengkhotbah dan para penatua karena itu tugas mereka. Mereka menganggap bahwa memenangkan jiwa, menjangkau jiwa itu adalah bukan tugas mereka. Tetapi tugas para pengkhotbah, tugas para penatua, tugas para penginjil. Itu salah saudara, itu tugas kita semua. Amin. Yang ketiga adalah kami tidak yakin bahwa mereka yang tidak mengikuti rencana khusus Tuhan benar-benar tersesat. Wah ini salah kaprah, ini salah pengertian saudara. Kalau dia tidak ikut rencana Tuhan, kalau dia tidak ikut rencana keselamatan Tuhan, dia bukan hanya tersesat tapi dia akan binasa saudara. Yang keempat adalah kita sibuk mencari keinginan materialisme dan kenyamanan pribadi kita sendiri. Apa nih program-program seperti ini capek, aku nggak ada waktu. Aku kan banyak kesibukan, aku kan sibuk cari duit. Ini nggak nguntungin aku gitu ya. Lalu kemudian untuk apa aku capek-capek lakukan ini saudara. Kalau saudara tidak punya hati untuk jiwa-jiwa, saudara akan berkata demikian. Saudara tidak pernah akan bisa bergerak untuk Tuhan. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah kami tidak berkomitmen untuk memenangkan jiwa. Jika orang lain tidak mau mendengarkan, itu bukan kesalahan kami. Kata siapa saudara? Kalau saudara hari ini belum berkomitmen, Tuhan panggil kita untuk berkomitmen. Kalau ada orang-orang di sekitar saudara, kemudian mereka mati di dalam kesalahannya, tetapi mereka belum mendengar tentang Injil, kita akan diberikan satu pertanggungjawab oleh Tuhan, saudara. Mengapa engkau pada saat engkau ada bersamanya, engkau tidak mengabarkan kabar Injil, keselamatan supaya mereka selamat? Bukankah engkau sudah selamat, bukankah engkau sudah mendengar, mengapa engkau tidak menyampaikannya kepada mereka? Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada setiap kita, saudara. Saudara, di dalam penelitian yang lain, saudara ya, ada satu kesimpulan yang sangat baik, saudara. Ternyata, saudara, penginjilan yang efektif, penjangkauan jiwa yang efektif untuk membawa setiap orang-orang itu datang kepada Tuhan adalah dengan penginjilan persahabatan, saudara. Saudara bangun satu persahabatan dengan orang-orang yang saudara akan tuju. Saudara bina hubungan yang baik, saudara. Saudara kemudian perhatikan mereka, saudara coba cari tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, saudara tolong mereka, saudara bantu mereka. Dan ujung-ujungnya saudara akan ada satu bonding antara saudara dengan mereka, dan pada saat saudara katakan bahwa ada satu kebenaran, bahwa aku sungguh memperhatikan kehidupanmu, bahwa engkau harus menerima keselamatan, maka hatinya akan terbuka. Tetapi ada satu hubungan yang dibangun terlebih dahulu, itu namanya penginjilan persahabatan, saudara ya. Dan itu mempertobatkan lebih dari 80%, saudara. Sangat banyak. Ya. Jangan kemudian saudara, orang yang baru kenal, saudara ajak ke gereja, pasti nggak mau, saudara. Saudara bangun hubungan dulu. Ya. Ada orang-orang ya di gereja kita yang aktif untuk menginjili, puji Tuhan, saudara. Semangatnya, ya, keberaniannya itu patut kita contoh, saudara ya. Saudara, kalau kita katakan bahwa itu bukan urusan kita, itu adalah urusan gereja. Penjangkauan itu adalah bukan bagianku, tetapi bagian gereja, saudara. Kebenaran firman Tuhan berbicara begini, saudara. Dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, ini kata Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya mereka, yaitu murid-murid, kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, artinya perintah ini juga adalah untuk kita. Amin, saudara. Bukankah Tuhan katakan bahwa kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia? Pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberitakan Injil atau belum? Dan kalau belum, saudara, mari kita lakukan sama-sama. Yang mau katakan amin. Lalu yang kedua, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Pada saat Tuhan suruh kita bergerak, pada saat Tuhan suruh kita kemudian mengabarkan Injil, memberitakan Injil keselamatannya, Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya, saudara. Tuhan memang
tidak kelihatan. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Yang memenuhi setiap kita. Yang menggerakkan kita. Yang memberikan kuasa yang nyata saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukannya bukan karena kekuatan kita tapi karena kekuatan Roh Kudus. Bukan karena kita tapi karena Tuhan saudara, amin. Saudara, saya ingin bagikan mengenai sasaran untuk penjangkauan. Ada beberapa saudara, yang pertama adalah orang-orang Kristen yang tidak bergereja. Kita lihat saudara di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang yang disebut Kristen, tetapi dia pada saat hari Minggu dia diam di rumah, dia tidak beribadah. Itu adalah sasaran kita saudara. Lalu kemudian yang kedua adalah orang-orang Kristen yang terhilang dari gereja. Dulu dia aktif di gereja, tetapi dia kemana ya? Dia ternyata tidak ke gereja lagi saudara. Mungkin ada apa? Ada masalah, ada kepahitan, ada perselisihan di gereja, kemudian dia mundur saudara. Itu adalah orang-orang yang harus kita jangkau, bukan ada orang-orang yang kita biarkan saudara. Itu adalah tugas kita untuk menjangkau mereka. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang hidupnya tersesat. Kalau kita tahu ada orang-orang di sekitar kita, apalagi orang yang kita kenal saudara, hidupnya tersesat saudara. Dia mabuk-mabukan, dia judi, dia melakukan hal-hal yang tidak benar saudara. Saudara harus ingatkan dia. Saudara harus bawa mereka ke jalannya Tuhan saudara. Bukankah eklesia itu berbicara mengenai memindahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kalau saudara sadari hari itu bahwa saudara adalah gereja, saudara adalah eklesia, saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keluar saudara. Setiap orang-orang yang ada di dalam kegelapan menuju kepada terangnya saudara. Saudara tidak akan membiarkan orang-orang yang tersesat itu ada di dalam posisinya saudara. Tetapi biarlah orang-orang sesat itu kemudian dimenangkan bagi Tuhan dan menjadi orang benar. Amin. Lalu yang keempat adalah orang-orang tertentu yang Tuhan taruhkan dan gerakan di hati kita. Tuhan ingatkan kepada kita ada orang-orang yang secara khusus kita doakan. Secara khusus kita jangkau saudara. Dan kalau orang-orang itu ditaruhkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ayo kita bergerak saudara. Jangan hanya kemudian kita dengar suara Tuhan. Lalu kemudian kita berdiam diri, kita tidak melakukan sesuatu saudara. Lakukan tugas kita, amin. Lalu kemudian berbicara mengenai siapa yang harus kita jangkau, saudara ya. Yang pertama adalah mereka yang berada di dekat kita. Keluarga dan saudara kita tentunya saudara. Terkadang gini saudara, kita nggak mau melakukan sesuatu karena apa saudara? Karena kita nggak punya kasih kepada orang itu. Saudara, kalau saudara ingat-ingat pada saat saudara masa pacaran saudara ya. Saudara akan melakukan apapun yang diminta oleh pasangan saudara karena engkau mengasihi dia. Masalahnya kasih itu enggak ada terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita enggak pernah bergerak. Kita enggak berbicara mengenai orang-orang, tetapi kita berbicara mengenai orang yang ada di dekat kita. Sudah berapa banyak kita tahu mereka belum percaya kepada Tuhan, tapi kita berdiam diri. Kita sudah pelayanan, bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tetapi kita enggak memperhatikan setiap mereka, saudara. Kita membiarkan mereka hidup di dalam jalan yang salah, di dalam kesesatan, saudara. Perhatikan, anak, istri, saudara, suami, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan terdekat kita, saudara. Jangan kita berbicara jauh-jauh, tapi perhatikan terlebih dahulu lingkaran orang-orang yang ada di dekat kita. Kasih mereka, jangkau mereka, saudara. Yang kedua adalah mereka yang berada dalam pergaulan kita. Ada teman, ada orang-orang yang sepergaulan dengan kita, saudara. Kadang-kadang begini, saudara ya. Saya pernah menyaksikan bahwa ada orang yang kemudian telah lama berteman, kemudian dia berkata begini, gue baru tahu lo orang Kristen. Loh, baru tahu? Iya. Lu kok orang Kristen kok nggak ngomongin gue sih, gue hidupnya salah. Lu kan tahu orang Kristen itu kan harus membimbing ke arah yang benar. Kok lu selama ini kok diem-diem aja? Saudara, kalau dia masih ada waktu untuk dia berubah, saudara. Untuk dia bertobat, puji Tuhan. Tetapi kalau kita ada di samping dia, kita nggak melakukan sesuatu dan kemudian dia mati, saudara. Saudara harus bertanggung jawab kepada dia.
Lalu yang ketiga adalah mereka yang berada di dalam lingkungan kita, tetangga kita, rekan sekerja kita, rekan bisnis, atau kawan sekolah, kawan kampus, atau rekan sehobi, saudara ya. Itu juga perlu, saudara. Tuhan bukakan satu kesempatan di mana kita berada di dalam satu lingkungan tertentu. Dan bukan saudara ada di tempat itu, bukan hanya sesuatu yang hanya biasa, saudara ya. Sesuatu yang kemudian, itu mah kebetulan gitu. Bukan begitu, saudara. Tetapi ada rencana Tuhan di sana. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara harus bergerak. Kalau tema daripada gereja ini, saudara, untuk penjangkauan, mari jangkau setiap mereka, saudara. Mari menangkan setiap mereka. Ujung-ujungnya, saudara, kalau jiwa mereka bisa dimenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Yang keempat adalah mereka yang berada dalam suatu misi penjangkauan. Tentu saja, saudara, ada orang-orang tertentu yang mempunyai hati yang lebih lagi, bukan hanya bergerak di gereja, tetapi dia melakukan satu misi ke daerah-daerah, saudara. Ke Papua, ke Nias, atau kemanapun yang Tuhan taruhkan dalam kehidupannya, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk menjangkau setiap mereka. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dia kabarkan Injil supaya mereka selamat, saudara. Dan ini memang ada orang-orang yang disebut penginjil yang kemudian diutus kemana-mana, saudara. Dan kalau kita mau terlibat di dalamnya, kita ada kesempatan untuk bergabung, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saudara bisa mengambil bagian untuk hal itu. Saudara, setelah kita tahu bagaimana hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, saudara. Bagaimana Tuhan mau untuk menjangkau setiap mereka, saudara. Kalau kita masih memerlukan satu alasan, mengapa kita harus menjangkau dan memenangkan jiwa? Saya beritahu alasannya. Yang pertama adalah, betapa besarnya hati Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau kita punya anak tunggal, saudara, kemudian diserahkan untuk dikorbankan, saudara, bagaimana perasaan kita? Tidak mungkin tega seharusnya begitu, saudara ya. Tetapi Tuhan karena kasihnya dia tega. Dia kasih anaknya. Supaya apa? Supaya mereka yang kalau hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, saudara, artinya kita juga harus memiliki hatinya Tuhan. Amin, saudara. Miliki, saudara, satu kerinduan, satu hati untuk jiwa-jiwa itu, saudara. Lalu di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan yang lain katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan pasti kasih kesempatan kita untuk bertobat. Tuhan pasti kasih kesempatan kita untuk berbalik. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita nggak sadar. Tuhan telah kasih kita banyak kesempatan dalam hidup ini. Tetapi kita nggak mau berubah. Kita mengeraskan hati. Kita tidak menghargai kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini, saudara. Untuk itu, saudara, kalau Tuhan menghendaki ada banyak orang supaya sebanyak mungkin orang tidak binasa, mari kita jadi alatnya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan yang adalah kepala gereja, saudara, dan kita adalah anggota-anggotanya, mari kita bergerak bersama-sama, kita jangkau. Sebelum saudara bergerak, saudara harus memiliki kasih Tuhan terlebih dahulu. Saudara harus punya rasa kasih itu, kemudian saudara bisa bergerak untuk bisa mengasihi orang lain, saudara. Kalau kasih itu ada memenuhi hati setiap kita, kehidupan kita, saudara, maka kita akan sanggup untuk melakukannya, saudara. Lalu yang kedua adalah berbicara mengenai alasan panggilan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara. Seberapa banyak kita yang menyadari bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Panggilan berbicara adalah satu suara yang kemudian diperdengarkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, orang banyak yang mendengar. Tetapi apakah orang itu merespon? Apakah orang itu kemudian melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan atau enggak, saudara?
1 Petrus 2 ayat 9, saudara. Firman Tuhan katakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan Tuhan jelas, saudara, untuk kemudian supaya setiap orang yang ada di dalam kegelapan kemudian dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Mari di dalam penjangkauan saudara-saudara lihat sekeliling saudara. Orang-orang yang hidupnya berantakan, orang-orang yang hidupnya kacau, orang-orang yang hidupnya masih di dalam dosa, saudara. Saudara perhatikan mereka. Saudara kemudian datangi setiap mereka. Saudara berikan nasihat firman Tuhan bagi setiap mereka. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka berubah, saudara. Mari kita berfungsi. Mari kita melakukan sesuatu, kita jangan berdiam diri, saudara. Kalau kita disebut kita menerima panggilan Tuhan itu jangan kita abaikan. Tetapi panggilan itu adalah sesuatu yang harus kita responi. Kalau Tuhan perintahkan kita harus lakukan. Yang mau sama-sama katakan amin, saudara. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yaitu amanat agung Tuhan Yesus bagi kita semua. Seringkali kita dengar hal ini, saudara. Dan seringkali hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah mengulangi hal ini, saudara. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam Matius 28 ayat 19. Sekali lagi masalahnya bukan seberapa banyak saudara mendengar khotbah tentang amanat agung. Tetapi, apakah saudara sudah melakukan amanat agung ini atau belum, saudara? Tuhan tidak melihat setiap orang yang dengan setia mendengar tentang Dia. Tetapi Tuhan melihat adalah orang-orang yang setia mau melakukan firman-Nya, saudara. Amin. Untuk itu saudara, miliki hati seperti hatinya Tuhan. Mari sama-sama bergerak dengan Tuhan, saudara. Kalau kita katakan bahwa kita adalah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Artinya saudara, kalau Tuhan punya misi, kita harus bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan kemudian kita menjalankan misi kita sendiri, tetapi apa yang menjadi misi Tuhan. Amin, saudara. Saya bisa undang untuk para pemain musik, well singer maju ke depan. Satu penutup, saudara, ada satu quote untuk kita ingat, saudara. Quote-nya dari Apostle Dr. Shaolin M.B. Abrams, saudara ya. Satu penginjil yang dipakai oleh Tuhan. Dia berkata begini, saudara. If you're not winning soul for Christ, you don't work for God. You're self-employed. Ya, saya ulangi, saudara. If you're not winning soul for Christ, you don't work for God. You're self-employed. Artinya jika Anda tidak memenangkan jiwa bagi Kristus, Anda tidak bekerja untuk Tuhan. Anda bekerja sendiri. Saudara, ada banyak orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak bekerja untuk kepentingannya Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan hari-hari ini, saudara, bahwa kita harus memperhatikan jiwa-jiwa. Kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita harus membawa sebanyak mungkin jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belum lakukan, mari kita lakukan sama-sama, saudara. Yang berbahagia adalah bukan hanya orang yang mendengar, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Dan setiap apa yang kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan sebagai satu kebenaran, saudara. Tuhan perhitungkan sesuatu yang kita bawa sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Itulah ibadah kita yang sejati, saudara. Amin.